Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kekuatan mengamalkan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan belajar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang takwa yang merupakan target dan tujuan terpenting dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Shaimin shaimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian as-siyam, berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Shaimin shaimat rahimakumullah, secara tegas Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada kewajiban kutiba alaikumusiyam. Kemudian sebutkan bahwa kewajiban ini tidak hanya untuk kita sekarang, tapi kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian dijelaskan oleh Allah ada tujuan yang hendak kita capai. La'allakum tattaqun. Semoga kita bertakwa. Kemudian, shaimin shaimat rahimakumullah, itu di ayat 183 surah Al-Baqarah. Nanti di ayat 187 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun." Jadi di ayat 187 Allah Subhanahu wa taala di akhirnya menyatakan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mereka bertakwa. Di ayat 183 Allah menyatakan semoga kalian bertakwa. Jadi, dalam rangkaian penjelasan tentang masalah-masalah puasa, dua kali kata takwa diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di 183, ini kajiannya Syekh Atiyah Muhammad Salim di Masjid Nabawi, beliau mengatakan 183 ini adalah dampak hasil tujuan yang akan dicapai oleh orang yang berpuasa itu. Semoga kalian yang berpuasa mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut beliau 187 demikianlah Allah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya semoga mereka bertakwa. Artinya seharusnya nanti dampak dari takwa orang yang berpuasa itu tidak hanya untuk pribadinya, tetapi berdampak luas kepada umat manusia. Bagaimana takwa yang diperoleh
oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak hanya berdampak kepada orang yang berpuasa, tapi akan meluas kepada seluruh umat manusia. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Apa sebenarnya takwa itu? Ini yang perlu untuk menjadi renungan kita bersama. Takwa secara umum adalah takwallah adalah al-khaufu minallahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik pada saat kita sir, tidak ada orang, tidak kelihatan oleh orang, wal alaniyah, apalagi yang kelihatan oleh orang. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala apakah kita ketahuan melaksanakan perintah itu atau kita tidak ketahuan melaksanakannya, dalam keadaan kita dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada takwa. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang terkenal Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa taqwal abdi li rabbih, ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah an yaj'al bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dzalik wa huwa fi'lu ta'atihi wa jitinabu ma'asihi. Jadi takwa seorang hamba kepada Tuhannya adalah bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan rasa takut dia kepada kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan wiqayah, tindakan-tindakan antisipasi yang akan melindungi mereka akan melindungi dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tindakan-tindakan yang dia lakukan dalam rangka untuk melindungi diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Fi'lu ta'atihi, melakukan ketaatan-ketaatan, wajtinabu ma'asihi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah, kalau kita melihat puasa Ramadan memang luar biasa. Puasa Ramadan itu luar biasa. Dia adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita dari 11 bulan yang lain untuk melakukan latihan intensif untuk menajamkan rasa, untuk menajamkan rasa takut kita kepada Allah, baik kita dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Bagaimana kita dilatih untuk tidak berani makan, minum meskipun seteguk saja, tidak dilihat orang pun kita tidak berani untuk melakukan itu. Ini adalah latihan menajamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menajamkan rasa pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melakukan itu pasti diawasi oleh Allah meskipun tidak ketahuan oleh manusia. Latihan inilah yang nanti akan membuat seseorang memiliki dampak dalam kepribadiannya. Oleh karena itu, dia tidak berani makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia akan belajar selektif memilih kata dan perbuatan, dan dia berusaha untuk menata pikiran mereka untuk tidak suudzon kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu untuk berbicara tentang masalah takwa ini, bahwa takwa bukan sekedar kemampuan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak berhubungan badan dengan pasangan setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan itu sekedar takwa, terbatas kemampuan kita untuk melakukan itu, tapi dampaknya harus mampu untuk melakukan perubahan-perubahan kepribadian manusia, sehingga nanti kepribadian ini akan
berdampak juga kemampuan mereka untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia. Nah, kalau kita ingin berbicara tentang masalah perubahan kepribadian, maka takwa seharusnya mampu untuk yang pertama, dia takwa secara hati, takwa hati. Ya, manusia ini kalau kita mau kalau kita mau bedah lagi apa itu manusia, ya, maka kita akan melihat bahwa perubahan yang paling utama nanti seharusnya ada pada perubahan hati, takwa hati. Apa itu takwa hati? Adalah taharatuhu wa salamatuhu min kulli syaibatin tu'akkiru shafa'at tauhid, yaitu kebersihan dan keselamatan hati dari segala campuran-campuran yang akan mengotori kejernihan tauhid. Ya, jadi seharusnya takwa hati nanti betul-betul akan membuat manusia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seluruh perbuatannya diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini dilatih di bulan Ramadan, takwa hati ini, sehingga ketakutan kita betul-betul itu karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya baru ada takwal jawarih. Takwal jawarih itu adalah takwa anggota badan. Ya. Bagaimana takwa anggota badan? Itu sebenarnya dampak daripada takwa hati. Takwa anggota badan adalah dengan fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan semampu kalian. Dengan apa? Meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Di antara ketakwaan, buah daripada ketakwaan adalah takwa dalam arti al-itqan fi kulli amalihi. Dia harus profesional di dalam amal dan pekerjaannya. Karena manusia itu dituntut untuk melaksanakan janji dan kesepakatan yang telah dibuat dengan sesama. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika seorang hamba melakukan amal, dia melakukannya dengan profesional, dengan itqan, melakukannya dengan yang terbaik, menghasilkan produk-produk yang terbaik. Nah, itu juga yang kadang-kadang tidak muncul pada manusia. Takwa itu seolah-olah hanya beribadah, baca Quran, kemudian puasa, zikir, tapi tidak berdampak pada pekerjaan sehari-hari. Padahal di antara hal yang paling Allah cintai adalah kalau seseorang bekerja itu bekerja dengan profesional, kemudian berdampak pekerjaannya itu pada manfaat sebesar-besarnya buat manusia. Kemudian di antara bentuk ketakwaan, buah dari ketakwaan adalah kemampuan untuk bertafakur, melihat sensitif, mereka melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di dalam Al-Qur'an, dia mampu untuk membaca kemudian memahami maknanya, baik yang terdapat di kaun ini, di alam semesta, dia ketika melihat apa yang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala langsung, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan enggak ada sedikit pun yang sia-sia. Mampu dia ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu berdampak kepada
membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa yang seperti inilah yang hendak kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terakhir, di antara buah ketakwaan adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan alam semesta tanpa merusak alam semesta ini. Karena alam ini adalah bagian daripada makhluk besar, ya, dari makhluk yang kita ada bagian daripada alam, kita bagian kecil dari alam semesta yang besar ini. Oleh karena itu, kita dalam bermuamalah dengan sesama tidak boleh merusak lingkungan, tetapi kita harus hidup bersama dengan alam, kembali kepada alam, kemudian bersama hidup dengan alam untuk membangun, untuk menata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah tidak suka kita melakukan kerusakan di muka bumi, tapi Allah senang sekali kalau kita selalu menanam pohon-pohonan meskipun kita merasa besok hari akan meninggal dunia, tetap kita dianjurkan untuk menanam pohon-pohonan, menghijaukan bumi ini, menjaga lingkungan sehingga dia tidak rusak. Ini sebenarnya bagian-bagian dari buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwanya manusia yang melaksanakan ibadah Ramadan ini diantara juga adalah kemampuan mereka untuk tidak mengganggu makhluk-makhluk di sekitarnya. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan bagaimana ketakwaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya semut saja aman hidup di kerajaan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman paham dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semut aja tidak terinjak, apalagi manusia, apalagi makhluk yang sangat memerlukan perhatian kita. Hadirin hadirat, saimin rahimakumullah, kalau ini yang kita bangun, ya, pemahaman ini yang kita bangun dalam memahami la'allakum tattaqun, maka berpuasa adalah sesuatu yang sangat super. Berpuasa adalah sesuatu yang sangat luar biasa, melahirkan pribadi yang bertakwa, yang tidak hanya hablum minallah yang mereka bangun, tetapi hablum minan nas. Mereka betul-betul pahami betul ada kepedulian terhadap sesama manusia, tidak hanya kepedulian terhadap sesama manusia, kepedulian terhadap alam semesta. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita memahaminya, kita betul-betul menjadi makhluk solutif, bisa memberikan solusi-solusi kemanusiaan, dan lahirlah manusia-manusia yang akan menjadi Islam rahmatan lil alamin, menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Alam semesta merasakan rahmat dan kasih sayang Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan kepada kita di bulan puasa ini, dan mudah-mudahan kita mampu mewujudkan kepribadian takwa dalam seluruh urusan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.